Kisah laki-laki yang memusuhi Jibril tapi mencintai Mikail. Jibril adalah sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Mikail adalah malaikat yang paling banyak dinanti sapanya, sebab tugasnya adalah membagi rejeki dan hujan. Terkait dua malaikat ini, Jibril dan Mikail, di dalam kitab Marah Labid atau Tafsir Al-Munir, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terdapat kisah pada zaman Nabi ada seorang laki-laki yang sangat mencintai malaikat Mikail, namun dia sangat membenci malaikat Jibril. Lelaki tersebut bernama Abdullah bin Surya. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan telah sampai di kota Madinah. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Surya yang ingin menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, ceritakan padaku bagaimana cara tidurmu sebagai seorang Rasul di akhir zaman." Dengan sifat fatonahnya, Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, "Ketahuilah, dua mataku memang tertidur, namun tidak dengan hatiku." Abdullah bin Surya lantas berkata, "Tepat sekali jawabanmu, wahai Muhammad. Selanjutnya, jelaskan padaku tentang warisan genetik yang diturunkan ayah dan ibu kepada anaknya." Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan dengan jawaban cerdas. Tulang, urat syaraf, dan otot merupakan warisan genetik dari pihak laki-laki atau ayah. Sedangkan daging, darah, kuku, dan rambut adalah warisan genetik dari pihak perempuan atau ibu. Pertanyaan ini seharusnya diajukan pada seorang dokter atau ahli medis. Namun Rasulullah SAW dapat menjawabnya dengan begitu tepat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan ilmu Nabi Muhammad SAW sangat luas. Abdullah bin Surya dibuat tak berdaya dengan jawaban Rasulullah SAW, tetapi dia tetap ingin memojokkan beliau. "Jawaban yang tepat sekali, Muhammad. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang lebih menyerupai paman dari pihak ayah daripada paman dari pihak ibu, dan sebaliknya?" Namun dengan mudah pula Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut. Sperma yang lebih dominan akan membuatnya serupa dengannya. Jika sperma ayah yang lebih dominan, maka lelaki tersebut akan lebih mirip dengan paman atau dari pihak ayah. Begitu pula sebaliknya. Abdullah bin Surya masih belum menyerah menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. "Jelaskan padaku tentang makanan yang diharamkan oleh Bani Israel untuk dirinya sendiri. Dan di dalam Taurat juga disebutkan seorang nabi akhir zaman yang menjelaskan hal tersebut." Untuk kesekian kalinya Nabi Muhammad SAW berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat rinci. Maha besar Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. "Tidakkah engkau tahu bahwa Bani Israel menderita sakit yang sangat parah dalam ukuran waktu yang cukup lama? Kemudian mereka bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka diberikan kesembuhan, maka mereka akan melarang diri mereka sendiri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang paling mereka sukai. Makanan dan minuman tersebut adalah daging unta dan susunya." Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, membuat Abdullah bin Surya mengeluarkan jurus pamungkasnya. "Semua jawabanmu tepat sekali, wahai Muhammad. Pertanyaan terakhir dariku, dan jika kau berhasil menjawabnya, maka aku akan beriman kepadamu."
Siapa malaikat yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah? Nabi Muhammad menjawab dengan mantap, Jibril. Walaupun yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar, namun Abdullah bin Syuriyah mengelak dengan mengatakan, ketahuilah, Jibril bagiku adalah musuh, sebab dia turun dengan membawa peperangan dan kesusahan. Berbeda dengan Mikail, dia datang dengan membawa kabar gembira dan kebahagiaan, rezeki dan hujan. Andai yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Mikail, maka aku akan beriman kepadamu, Muhammad. Kisah tersebut merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 97 hingga 98. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musuh orang-orang kafir.